Nah, orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi. Kerugiannya Gus Nur semua saya ganti. Berapa miliar saya ganti. Ayo, saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya harus menanggapi fenomena ya kehadiran Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis yang sowan ke rumahnya mantan Presiden Jokowi. Jadi gini saudaraku, yang lain sudah berkomentar, yang lain sudah ngomong ya, sekarang giliran saya. Poin pertama yang jelas, kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis kalah telak ya. Itu pendapat saya pertama. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, bahkan mungkin 1000-0 ya, kalah telak, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya yakin Bang Egy itu maunya pertemuan itu dirahasiakan, tidak dipublis ya. Tapi kalau akhirnya bocor seperti ini, saya nggak kaget ya. Pasti yang bocorkan ini dari pihak projonya. Dulu saya pernah 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, sama kameramen ini di Polres Semarang ya, di Polres Semarang saya dengan ormas ya, salah satu ormas disuruh membuat surat pernyataan permohonan maaf dan pernyataan, disuruh tanda tangan, dan saya nggak mau waktu itu. Saya nggak mau tanda tangan. Ini apa ini, urusan begini kok tanda tangan pernyataan minta maaf ini, saya nggak mau. Terus sudah silaturahim dimediasi oleh polisi-polisi, tanda tangan, salaman kan sudah, nggak perlu tanda tangan pernyataan macam-macam. Nah, waktu itu petugasnya ngomong sama saya, anu Gus, ini hanya untuk formalitas saja lah, untuk arsip kami, bla 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 bla. Insya Allah ini nggak bocor kok Gus, dan ini kan nggak ada yang dirugikan. Ya oke lah kalau gitu, tanda tangan saya ormasnya tanda tangan di situ di Polres Semarang, waktu Polda Semarang apa Polres Semarang saya lupa. Ternyata pulang dari situ menuju ke hotel, belum sampai hotel, tanda tangan surat saya meminta maaf itu sudah beredar di medsos. Nah, jadi pengkhianat semua. Jadi mungkin Bang Egy ini ngalami juga ini, ternyata dibocorkan juga video-video yang bukan untuk konsumsi publik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin loh ya, Bang Egy itu kan dalam kondisi yang tidak sehat, dan beliau itu berapa kali pamit sama saya mau berobat ke luar negeri, tapi nggak bisa karena dicekal. Ya mungkin akhirnya Bang Egy merendahkan egonya, datang ke rumahnya Jokowi untuk minta dicabut cekalnya supaya bisa berobat ke luar negeri. Walaupun alasan itu sebenarnya tidak bisa saya terima ya, tidak bisa diterima oleh siapapun seandainya itu benar ya, karena Jokowi itu sudah bukan apa-apa. Urusan cekal-mencekal itu imigrasi, bukan Solo. Oke. Lalu kemudian ya inilah hitam putihnya dunia ya. Sekarang putih, besok hitam, sekarang putih. Itu begitu, hati orang berubah. Ya memang begitu ya. Saya belum bisa menyampaikan Bang Egy ke level pengkhianat, belum ya. Saya belum bisa, tapi intinya saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Oke, yang kemudian gini teman-teman, inilah ini skema ya, atau cara atau strategi politik pecah belah ya. Begini nih, ini mahir mereka ya, rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan ya kan. Halah, tinggal nunjukkan ijazah aslinya, udah selesai. Katanya mau dibawa ke pengadilan kalau hakim yang minta, ya ternyata nggak datang. Udah makan korban rakyat di penjara, ternyata nggak ada ijazahnya. Kan apa ya, rusak, dolim, jahat ya. Sekarang pakai politik adu domba, pakai politik pecah belah ya kan. Dengan skenario begitu rupa, datanglah Bang Egy ke sana. Suatu waktu saya bertiga, saya, anak, menantu. Nah, ini kan saya nggak mungkin bohong, karena saya dengan anak dengan menantu.
Nggak mungkin saya ngomong begini kalau nggak kenyataannya kejadiannya seperti ini. Masa saya mengajari bohong sama anak sama menantu? Sewaktu-waktu saya ditakdir datang ke rumah seseorang di Jakarta. Saya, anak, dan menantu. Dan saya kaget ternyata di rumahnya orang itu ada fotonya mantan Presiden Jokowi, gede fotonya. Ternyata orangnya Jokowi. Oke. Tapi orang ini baik sama saya, udah lama kenal ya. Sebelum ada Jokowi saya sudah kenal orang ini. Nah, akhirnya orang ini kita ngomong ngalor ngidul ya, akhirnya saya pun cerita ngalor ngidul, intinya sampai di titik pembahasan Jokowi. Dan saya bilang sama orang ini, rezim Jokowi benar-benar jahat, Mas. Dia menghancurkan lahir batin saya, bahkan dia menghancurkan ekonomi saya. Paspor dicekal, saya nggak boleh keluar negeri 3 tahun. Bahkan saya sudah ke Hong Kong waktu itu, sampai di Hong Kong tiba-tiba saya nggak bisa masuk, dideportasi paksa. Oke, apalah ceramah-ceramah di luar negeri batal semua, bimbingan umroh batal semua. Di penjara 2 kali saya, lalu kemudian di sidang di Palu, sidang di Surabaya, sidang di Solo, sidang di Jakarta. Coba bayangkan, Palu, Surabaya, Jakarta, Solo. Selama rezim Jokowi, 4 provinsi, Palu, Jakarta, Solo, Surabaya. Sidang, berapa sumber daya yang saya keluarkan? Miliaran. Kalau segi uang miliaran, belum segi batin yang tidak bisa diukur dengan uang. Sampai pesantren yang di Palu pun terpaksa saya hibahkan ke orang, ya karena sudah tidak terurus. Nah, orang ini menjawab begini, oke Gus, nanti saya ganti rugi. Kerugiannya Gus Nur semua saya ganti. Berapa miliar saya ganti. Ayo saya ajak main-main ke rumahnya Pak Jokowi. Ya sekalian nanti kita lihat ijazah aslinya di sana. Nah itu, di situ saya tegas. Ijazah yang mana, Mas? Kalau ijazah yang masih pakai kacamata itu saya nggak mau. Karena yang pakai kacamata itu yang jelas bukan presiden ke-7, saya nggak mau. Kecuali ada ijazah lain, nah mungkin saya pertimbangkan. Tapi intinya saya nggak mau kalau datang ke rumahnya Jokowi. Nauzubillah min dzalik. Nah gitu teman-teman ya. Jadi dengan kejadian Bang Egy ini, maka saya mau nyampaikan ini closing statement di sini ya sekalian ini. Ya monggo, kalau semua pada akhirnya jadi termul ya monggo. Seandainya penduduk bumi ini sowan semua ke rumahnya Jokowi, presiden, mantan presiden. Seandainya penduduk bumi sowan ke sana semua. Seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Haram jadah. Ini nggak ada hubungannya sama kemanusiaan. Saya paham bab itu. Hablum minan nas saya paham. Ini nggak ada hubungannya. Ini adalah hujah ya, hujah politik, hujah etika, hujah estetika, hujah perasaan, ya kan, hujah kedoliman, kemunafikan, kebangsatan, kebejatan, kebohongan, kedustaan. Kalau Jokowinya terserah, sesama hablum minan nas nggak ada masalah. Ya, tapi secara perjuangan, apalagi secara perjuangan, secara sejarah, secara histori, secara etika, adat-adab, secara apalah ya, saya nggak akan ke sana sampai mati. Boleh catat omongan saya. Jangankan disuruh, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Catat omongan saya. Jadi kalau ada orang ngomong saya oposisi dunia akhirat, nah, sekarang ternyata enggak. Lalu ada Bang Egy, bagaimana dia membantu saya berjuang jadi lawyer saya di sidang, macanya persidangan, palsu jasanya, tiba-tiba sekarang merapat apapun alasannya, sowan apapun alasannya. Ya monggo Bang Egy, monggo Bang Dame, siapapun monggo, silakan. Saya enggak. Catat omongan saya. Karena ini antara hak dan batil. Di mata saya rezim, bukan Jokowi, rezim Jokowi 10 tahun yang lalu di mata saya pengkhianat Allah, pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, dan saya dirugikan lahir dan batin. Maka haram hukumnya saya bertoleransi dengan kemunafikan, kedustaan, kebobrokan rezim seperti itu. Catat omongan saya. Silakan. Jadikan saya termul kalau bisa. 1 triliun per hari itu. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik saya miskin, ya, perkalang tanah miskin, daripada saya mengkhianati hati nurani, daripada saya mengkhianati umat, teman, sahabat, keluarga. Bahkan kalau bisa dengan kejadian ini untuk anak-anak saya jangan jadi pegawai negeri,
jadi ustadzah, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi wirausaha. Jangan jadi pegawai negeri. Ya, biar kalian tidak berinteraksi entah langsung tidak langsung dengan rezim terkutuk laknatullah itu. Saya kecewa Bang Egi ya, saya kecewa Bang Damai Lubis. Dan untuk Bang Damai Lubis, saya mohon maaf, nomornya Anda sudah saya blokir. Izin ya, mohon maaf. Salam hormat sebagai orang tua.